Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Bersama saya Siska Ramalia. Pada hari ini kita sedang berada di Kampung Seni Sekatap yang berada di kawasan Dompak, sempena memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021 mendatang. Yayasan Kampung Seni Sekatap bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menggelar kegiatan Kala Musika Konser Kata-Kata. Apa sih kegiatan Kala Musika Konser Kata-Kata? Untuk itu kami menghadirkan 3 orang narasumber kami yang merupakan tokoh-tokoh hebat di Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kami yang pertama, Bapak Joko Yuhono selaku Kajari Tanjung Pinang, namun sebagai produser dan artis dalam kegiatan Kala Musika Konser Kata-Kata. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Masih semangat di tengah pandemi ini? Sangat semangat. Sangat semangat, alhamdulillah. Dan yang kedua, saya rasa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pasti sangat mengenal beliau, yaitu Datuk Rida Kaliamsi selaku budayawan Provinsi Kepri dan selaku artis pada acara Kala Musika Konser Kata-Kata. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi di tengah pandemi ini bagaimana kegiatan? Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan narasumber kita yang ketiga, Bang Husni Zarhud selaku pengarah pada acara Kala Musika Konser Kata-Kata. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya di tengah pandemi ini? Tetap semangat, tetap berkarya. Tetap semangat. Baik Bang, selaku pengarah, sempena Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober mendatang, kenapa acara Kala Musika Konser Kata-Kata yang menjadi pilihan? Pertama, setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingatinya dengan bagian di bahasa, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, itu sumpahnya. Nah, oleh para seniman, para penyair, kita selalu memperingatinya dengan mengatasnamakan bulan bahasa setiap bulan Oktober. Kala musika ini sebetulnya adalah dari 2 kata, kalam dan musik, jadi tulisan dan juga musik. Ini embrionya ketika pertemuan kami pasca Festival Sastra Internasional Gunung Bintan. Ketika pertemuan itu kita melihat beberapa para tamu kita tampil dengan baik, timbullah gagasan ini untuk pindah pada acara berikutnya di 28 Oktober. Nah, itulah mulai dibicarakan dan kemudian kita akan membuat satu kegiatan yang nanti akan kita diskusikan, kita bicarakan apa itu konser kata-kata. Oke, baik. Kalau untuk konser kata-kata ini kegiatan pertama kalinya atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ini pertama kali. Ini yang pertama kali bahwa sebuah puisi, pembacaan puisi itu digarap sedemikian rupa dengan berbagai cabang kesenian lainnya, musik, tari dan lain sebagainya. Ini kalau kita bayangkan adalah bagaimana menyaksikan sebuah konser musik, ini adalah konser puisi. Ada animasi, ada gambar, ada lukisan, ada tari, dan tentu ada puisi di dalam. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang. Kita beralih dulu ke Pak Joko Yuhono. Ya. Oke Pak. Dalam kegiatan konser kata-kata ini Pak, apa sih peran serta Bapak nih selain tadi sebagai produser dan sebagai artis? Ya sebenarnya sih saya berterima kasih dulu ya pada Bang Husniza, Datuk Rida Kaliamsi, mereka ini kan tokoh-tokoh seniman Kepri ya. Saya sangat senang lah diajak bergabung dalam kegiatan ini. Jadi ini merupakan event yang sangat menarik buat saya ya, buat kejaksaan juga. Seharusnya kita ini harus membangun budaya ya. Dan salah satu instrumen budaya itu kan puisi, seni, musik apa itu ya, terus ya macam-macam lah. Nah, mungkin mudah-mudahan ini tidak hanya selesai di sini. Kita ini harusnya membicarakan yang lebih besar. Kita harus, ini suka dilupakan ya, bahwa kita ini harus memiliki satu strategi kebudayaan gitu loh. Nah ini yang tidak ada platformnya di kita ini. Nah saya melihat bahwa
Kepri ini kan merupakan embrio dari sebuah kebudayaan Indonesia. Ya, bahasa itu kan merupakan dasar dari sebuah kebudayaan. Jadi embrio itu kan ada di sini. Nah ini karena itu pemerintah itu harusnya membangun sebuah strategi kebudayaan bersama-sama para budayawan, seniman ini. Gimana sih bangun kebudayaan ini? Gitu. Tapi bukan berarti kita menafikan sebuah pembangunan, oke lah infrastruktur itu semua. Itu tapi tetap. Tapi strategi kebudayaannya ini kan harus dibangun tetap juga. dijaga juga. Makanya lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya dulu, barulah bangun badannya kan, olahraganya. Kalau jiwanya nggak dibangun, gimana kita mau sehat? Oke. Gitu kan. Kita beralih ke Datuk dulu deh. Oke Datuk, sebagai seniman profesional, apa peran Datuk dalam kegiatan ini? Saya terima kasih nih sama Pak Joko, sama Bung Nizar, sama siapa lagi yang sebenarnya arranger di belakang ini, orang yang berkuasa di belakang ini, memerintah saya ini, namanya Pepi Chandra, dia lah yang merintah saya, maka saya akhirnya Di balik layar ya Bu Pepinya ya. Ya ikut serta di sini, ditimang-timang, ditatang-tang, disuruh jadi artis, ya aja oke lah, sebenarnya apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan lah seperti itu. Jadi terima kasih lah diajak. Tapi saya suka acara ini, kayak mau terlibat karena ini proses kita mengenang kembali keberadaan Kepulauan Riau sebagai sumber bahasa. Di sini bahasa Melayu lahir, di sini bahasa Melayu ini menyumbang kepada bahasa kebangsaan kita. Jadi kalau kita di Kepri ini tidak mengenang, tidak melakukan sesuatu pada tanggal 28 Oktober ini kualat sebetulnya kita ini. Kualat ya. Kualat, kita tak menghargai. Di sini menjadi Jari Haji membangun bahasa, kita menyumbang kepada bangsa kita sebagai bahasa. Dan kita harus melakukan sesuatu. Lagi pula visi Kepulauan Riau ini, salah satunya itu Bunda Tanah Melayu. Bagaimana Bunda Tanah Melayu yang berdasarkan kebudayaan itu tak menghargai tanggal 28 Oktober sebagai hari bahasa. Itu haruslah seperti itu menurut saya. Nah, maka itu saya gembira teman-teman di Yayasan Tanjung Sekatap ini menegak ini, dan apalagi ada teman baru ini yang datang dari jauh-jauh jadi seniman ini. Wow, saya bilang ini hebat. Kita punya sahabat baru yang bisa ikut menggerakkan semangat. Kalau Bung Nizar ini sudahlah, ini kan sudah masternya. Sudah master. Dia bukan master, perancang pertunjukan dia lah, dia yang sangat paham tentang itu. Saya kira seperti itu ya. Tapi gimana tanggapan Datuk dengan kegiatan konser kata-kata ini? Konser ini kan belum kan, tapi saya katakan tadi, konser ini satu event yang menandai keberadaan bulan bahasa itu, dan saya itu penting. Dan yang ditemukan ini, konsep yang ditemukan ini, walaupun belum ada actionnya, belum jadi eventnya, ini sebuah sesuatu yang baru, mengawinkan sastra, musik, seni rupa, seni tari, semua cabang seni itu berkumpul pada suatu pentas dan dieksplor secara bersama-sama. Dan ini kalau jadi dengan teknologi musik, teknologi lampu, dengan pentas seperti itu, dengan kepeawaan Bung sutradara kita ini, Bung Nizar ini, saya kira menarik lah menurut saya. Jadi Bung Nizar ini selaku sutradara juga sebenarnya? Ya. Pengarah, direktur lah, ini sama. Direct. Nah, direktur ini, pengarahnya. Tapi bukan direktur Ahmad Nisbu. Itu berarti ini kegiatan yang luar biasa sekali. Selain menampilkan puisi, juga diiringi tadi seperti Datuk sampaikan, ada musiknya juga, ada tari-tariannya juga. Oke, baik Bapak. Sebelumnya kita mohon maaf, kita jeda sesaat, boleh Datuk? Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dan dengan tema kami yaitu Kala Musika Konser Kata-Kata. Bang Nizar, saya kembali ke Bang Nizar. Kegiatan ini akan digelar pada tanggal 28 Oktober 2021 yang informasinya akan digelar di Gedung Aisyah Sulaiman. Sejauh ini bagaimana persiapannya, Bang? Alhamdulillah kita sudah menginventarisir semua kebutuhan, sudah menghubungi dan komunikasi. Dan sore ini kita sudah mulai briefing untuk teknis di Gedung Aisyah langsung. Terus 26 nanti kita sudah mulai gladi, 27
28 kita on, itu akan main sekitar jam 20.30. 20. Live juga di YouTube Kejaksaan Negeri Tanjung Luar Pinang. biasa. Dan beberapa media yang juga sudah melakukan komunikasi dengan kita untuk menyiarkan secara langsung. Ini memang hibrid, ada penonton, diperkirakan 120 orang karena ruangan itu sekitar 240, kita juga akan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Oh ya, ini juga dengan Pak Kajari sebetulnya tadi lupa menyampaikan bahwa acara ini acara awal setelah sekian lama, hampir 2 tahun seniman tidak punya panggung. Tidak Setelah punya pentas 2 setelah tahun. pandemi, hampir 2 tahun pandemi ini. Kita festival semuanya dibatalkan, baik di tempat kita maupun di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghimpun dan pergelaran juga memang ditunda. Karena itulah, alhamdulillah, karena situasinya melandai, ini memang kita akan mencoba mengembalikan semangat kawan-kawan seniman untuk tampil. Karena itu kita mengumpulkan seluruh cabang kesenian, seluruh seniman-seniman terbaik yang ada di Tanjung Pinang ini, di Kepri ini, untuk sama-sama mentas. Mentas agar semuanya. mereka juga selama ini yang tadinya hanya main di dalam kamar, di depan kamera. Udah akan vakum selama 2 langsung. tahun ini. Nah itulah berkat dukungan dari Pak Joko, kita memang all out. Mudah-mudahan ini juga akan nanti diteruskan siaran ini oleh Dewan Kesenian Jakarta. Karena kawan-kawan di Dewan Kesenian Jakarta juga kita sampaikan ada kegiatan ini. Artinya dalam komunitas sastra di Indonesia, insya Allah mereka akan menyaksikan melalui link yang Jadi kita sudah mendapat siapkan. dukungan dari pusat juga ya. Berarti Iya. ini merupakan suatu bisa dibilang setelah pandemi ini kebangkitan Dewan Iya. Kesenian lagi ya Bang ya. Setelah Iya. 2 tahun vakum tidak ada manggung ya. Oke, selain melibatkan Datuk Rida dan Pak Kajari juga kita sebenarnya ada artis satu lagi yaitu dari Rektor Umrah. Ya, Pak Agung. Dan itu gimana keterlibatan beliau Pak dalam acara ini? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kemarin ada Festival Sastra Internasional Gunung Bintan yang ditaja oleh Datuk Rida. Dan ketika pertunjukan pembacaan puisi itu, saya juga salah satu yang penampil. Di luar ekspektasi saya, tiba-tiba Pak Joko ini tampilnya, ini pejabat apa penyair gitu. Saya Oke. pertama kali melihat Pak Joko. Pak Agung dengan gitarnya juga main, tapi ini mulai ide kreatif itu muncul. Sebetulnya kami pernah melaksanakan di tahun 2006, namanya resital sastra, konser juga. Resital itu konser piano di Taman Ismail Marzuki. Tapi setelah itu tidak pernah dilakukan di Kepri atau di Tanjung Pinang. Tahun 2006 itu kami sempat ditulis oleh 6 media nasional gitu. Ada 6 penyair Kepri tampil di Taman Ismail Marzuki dengan konsep yang hampir sama. Tapi ini lebih karena Pak Joko minta saya lightingnya harus bagus, ada penambahan lighting, ada penambahan mungkin nanti videotron yang untuk menampilkan teks maupun animasi-animasi yang dibuat oleh kawan-kawan, sehingga hampir semua cabang kesenian bisa kita lihat, tapi intinya adalah kata-kata. Penyair selama ini tampil hanya berteman dengan mic, sekarang tidak. Ada penari, ada Diiringi pemusik, musik. tapi kekuatan tetap ada penyair. Karena penyair sastra itu Raja Wali kesenian. Tapi luar biasa melibatkan semua insan seni karena ada penarinya dan ada juga pemusiknya. Pak Kajari, gimana persiapan Bapak yang bakal tampil nanti dalam acara ini? Ya alhamdulillah sih sampai saat ini kita latihan terus. Ya saya banyak diarahkan oleh Bang Nizar sama Mbak Pepi Terus ada timnya juga kan. Jadi kolaborasi ini alhamdulillah berjalan lancar dah. Kalau untuk nih Bapak selaku produser juga, kalau pendanaan kira-kira dari mana nih Pak? Ya pendanaan alhamdulillah kawan-kawan ada yang support juga ya. Ada beberapa kawan-kawan yang memang ada concern lah di kegiatan ini, mereka maulah bersama-sama. Cukup membantu ya Pak Iya, ya? saya malah berharap begini, nanti ini harus ada dianggarkan lah di pemerintah ini tentang kegiatan Kesenian. berbudaya ini ya, kebudayaan ini gitu. Jadi biar masyarakat ini semakin semangat, semakin giat ya melakukan kegiatan kebudayaan ini. Ya walaupun sebenarnya
anggaran dari pemerintah ini sebagai trigger lah. Nanti kita mungkin bisa berkolaborasi lah dengan korporasi-korporasi yang ada di sini gitu. Saya berharap begitu. Ya, jadi kita mendapat dukungan dari pemerintah, kemudian jadi seniman-seniman kita ini lebih semangat juga karena ini efeknya sangat luar biasa juga memudayakan daerah Kepri ya Pak ya. Iya. Ya kalau hidup tanpa budaya kan kering banget. Iya, benar sekali. Dato, masih oke? Oke. Masih oke, alhamdulillah. Kalau beliau ini oke terus semangat ya. Ya semangat. Oke, Dato, seperti yang disampaikan Bang Nizar dan kemudian tadi Pak Joko juga bahwa acara ini luar biasa sekali setelah mungkin vakum selama 2 tahun pasca pandemi ini yang merupakan pertama kalinya lagi kesenian bakal naik panggung. Menurut Dato gimana tuh selama 2 tahun ini vakum? Sebetulnya tidak vakum secara fisikal, tetap muka memang dibatasi lah. Tapi event-event sifatnya hybrid tetap ada. Memang Festival Gunung Bintan yang kami selenggarakan itu tetap ada malam pembukaan yang menghadiri juga para seniman, bisa baca puisi, ada tarian dan lain. Tapi teman-teman di seluruh Indonesia yang ikut serta dalam festival ini juga mereka membaca puisi melalui video. Jadi ada kaitan itu. Tapi sehebat-hebat hybrid itu tak bisa mengalahkan tatap muka fisikal. Benar. Ini tidak bisa menatap langsung. Semangatnya juga beda ya, Tok? Beda sekali, taste-nya berbeda sekali. Benar. Tak merasa bersenian betul seperti itu. Nah, menurut saya kalau ini bisa tampil hybrid lagi dengan fisikal ada penonton ke 100 lebih, kemudian disiarkan kemana-mana. Hybrid ini kan keuntungannya kita bisa ditonton di mana-mana. Kalau kita fisikal di gedung tuh hanya yang datang gitu, yang nonton kan. Hebatnya ini, teknologi ini membantu melihat nanti orang tahu bahwa ternyata di sebuah tempat yang bernama Tanjung Pinang itu punya event sastra seperti ini, event budaya seperti ini. Nah, ini penting dan itu menyebabkan kembalilah kepada konsep awal bahwa Tanjung Pinang itu, Kepri itu Darmaga Sastra Indonesia. Ini sudah dideklar ini jadi Darmaga Sastra, Darmaga tempat semua sastra berlabuh itu sebetulnya, tempat pertama tempat itu jadi semua sampai di sini dan itu diciptakan dikatakan oleh teman-teman seniman seluruh Indonesia, bukan sastra Indonesia, bukan hanya kemaunya kita di sini seperti ini. Nah, menurut saya ini penting tapi sekali lagi event-event sastra seperti ini itu yang susah menjalani itu kontinuitasnya menjadi tradisi terus-menerus itu. Nah, setiap tahun deh kalau tidak ya habis tahun ini selesailah. Tahun depan 2-3 tahun lagi istirahat lagi baru bikin lagi ya. Ini kontinuitas seperti itu. Nah, saya setuju sama Pak Joko bahwa harus ada lah seperti ini kan. Ya tadi kembali kepada visi Kepulauan Riau lah. Visi ideal Kepulauan Riau itu salah satunya Bunda Tanah Melayu. Bunda Tanah Melayu itu kalau tak ada budayanya itu bunda apa namanya itu? Tidak jelas itu namanya. Jadi harus ada dan itu ditunjukkan kemauan, etikat baik, political will daripada pemerintah daerah misalnya memberi anggaran yang lebih besar kepada dinas kebudayaan. Nah, itu jangan cuma 3 miliar itu 1 tahun 3 miliar bisa bikin apa seperti itu nanti. Ya itu kesadaran politis sebetulnya, kemauan politik, kesadaran politis tentang pentingnya politik budaya, yang kata Pak Joko tadi, strategi pembudayaan itu. Nah, itu yang kesadaran itu dan bagi Kepulauan itu penting sekali itu, karena ini negeri tempat kebudayaan Melayu tumbuh dan berkembang. Dermaga Sastra bayangkan Indonesia. kalau kita tak punya bahasa Melayu tidak menyumbang Indonesia, bagaimana menyatukan Indonesia pada waktu itu, 17 Agustus pada 28 Oktober itu. Dengan apa menyatukan Indonesia yang beragam-ragam bahasa, beratus-ratus bahasa itu. Nah, untung ada bahasa Melayu. Nah, disatukan oleh bahasa Melayu ya, Tok. Di Kepulauan ini, di Pengat, di Pulau Pengujan. Anda tahu nanti, Anda jangan sampai tak panggil Pulau Pengujan. Di Pulau Pengujan itulah Raja Ali Haji menyusun kitab kamus bahasanya itu. Dia punya pesantren di sana itu, di Pulau Pengujan itu. Di sana dia menulis buku itu. Oh, luar biasa. Bukan di Pulau Pengat. Di Pulau Pengujan. Di Pulau Pengujan ya, Pak? itu. Nanti Anda harus ke sana lah. Ada liputan khusus tuh. Bagaimana? Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya, Toh ya. Pengujan itu ada pesantren, ada bekas pesantrennya, ada apa. Nah, di sana dia bersunyi-sunyi menulis kamus bahasa yang pertama di Indonesia itu. Karena yang orang tahu selama ini di Penyengat. Ya, itu Penyengat itu tempat pemerintahan itu. Itu Pak Sultan, tempat Tuan Muda. Tempat berkarya tidak di situ. Di Pulau Basing, di Pulau Pengujan, di Pulau Sore, di tempat-tempat tersunyi di sana. Inspirasi itu hadir seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali semangat Dato ini. Baik, Dato dan Bang Nizar, Bapak kita jeda kembali ya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kita jeda kembali, usai jeda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus.
terima kasih pemirsa TV Kepri, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Bang Nizar, tadi artis kita ada 3, yaitu Dato Rida Kaliamsi, terus kemudian Pak Kajari Tanjung Pinang, kemudian ada lagi Rektor Umrah. Pak Agung, ya. Nah, selain 3 artis kita ini, siapa lagi yang akan hadir pada perhelatan nanti? Oh ya, untuk penyair ada 5 atau 6 penyair, ada Yohan Sutrisna Nugraha, ada Rendra Setia Diharja, ada Al Muklis, ada Febriadi yang barusan kemarin mendapat juara Harapan Festival Syair Antarbangsa di Malaysia. Ada Zainal, mereka akan tampil juga dengan kolaborasi yang mereka persiapkan. Bagaimana pantun akan menjadi dialog mereka, ada beberapa lagi gambaran mantra yang akan ditampilkan oleh Al Muklis. Jadi penyair-penyair muda ini terus kita akan tetap tampilkan karena Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sepanjang perjalanan sejarahnya tidak pernah memang berhenti terus menghasilkan. Alam selalu melahirkan para penyair yang saya kira memang harus diberi support dan kita mensupport penyair muda ya, semangat. Bang. Jadi ada sekitar 5 atau 6 penyair. 5 atau 6 di luar 3 artis kita yang ada hari ini. Oh iya. Oke, Dan mereka tak mau kalah juga. Mereka Oke, bilang, tadi- mereka sembunyikan sekarang dan ada saya yang tahu. Nanti, oh gitu. Karena Jadi mereka ini tidak tahu juga. Ini menarik, Mbak Siska, ini menarik bahwa konsep ini masing-masing nomor yang akan tampil, Pak Joko, Pak Rida, Pak Agung, ini mereka nggak tahu. Oh, jadi Pak tidak tahu gitu? Nggak tahu. Mereka berlatih sendiri, nanti baru kita akan rangkai. Begitu juga dengan penyair-penyair muda itu. Mereka nggak tahu nih gimana kekuatan Pak Rida, jadi walaupun ini pergelaran, tapi sebetulnya sudah mulai ada kompetisi. Kata Pak Joko, masa saya kalah sama Pak Rida? Oke. Kata Pak Rida, oh saya ini ternyata kan... pesaingnya duduk berdua ini. Pak Agung diam-diam tak mau pertunjukan sampai sekarang. Nah ini materi inilah yang sebetulnya yang akan kita kemas dan nanti pada gladi baru mereka akan ketemu. Oke, pada gladi. Berarti ada gladi untuk mengiring musik sama tarian tadi ya? Gladi bersih mereka baru ketemu, yang gladi ini enggak. Hanya ini cuma bicara masalah setting dan lain. Oh, jadi duduk antara bapak-bapak beliau ini berdua ini ternyata saingan? Ya, latihannya berbeda di tempat yang berbeda. Rivalitas. Nah disitulah yang akan melahirkan nanti kualitasnya. Gitu. Kualitasnya luar Jadi biasa. kualitasnya kita akan tampilkan yang berbeda dengan konsep yang berbeda juga. Oke, tadi di segmen sebelumnya Abang ada menyampaikan sekitar 120 tamu undangan. Ya. Itu dari mana aja Bang kira-kira 120 tamu undangan itu? Kita memang di Dewan Kesenian, di kawan-kawan komunitas ini kita punya daftar sebetulnya. Orang-orang yang memang yang disampaikan Pak Kajari tadi, Pak Joko orang yang konsen, orang yang memang selalu kalau nggak diundang dia akan WA, kok aku nggak diundang gitu. Terus donatur yang gitu. Tapi dinas-dinas yang memang berorientasi terhadap kebudayaan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata gitu. Itu yang kita punya daftar, nanti kita akan undang sanggar-sanggar kesenian. Seniman-seniman yang juga sedang berproses itu juga kita berikan undang. Oke, luar biasa sekali. Semoga sukses acaranya ya Bang. Insya Allah. Oke, terakhir Bang, selaku pengarah pada acara Kala Musika Konser Kata-Kata, mungkin Abang bisa menyampaikan harapan Abang serta mungkin memotivasi kaula muda Provinsi Kepri ke pemirsa TV Kepri. Silakan Bang. Baik, para pemirsa TV Kepri, Kala Musika ini memang baru pertama kali kita buat di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau ini. Saya kira acara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, menampilkan dua generasi muda dan juga para senior kita ini yang akan tampil. Saya pikir menyesal kalau tidak menyaksikan. Baik, terima kasih Bang. Menyesal kalau tidak menyaksikan pemirsa. Oke, Dato Rida Kaliamsi selaku budayawan senior di Kepri memberikan harapan kepada pemirsa TV Kepri serta mungkin bisa memberikan motivasi semangat kepada anak muda yang memiliki jiwa seni tapi mungkin takut untuk mengekspresikan. Silakan Dato. Iya, saya kira Pak pemirsa TV Kepri, Anda nontonlah acara ini. Baik melalui fisika langsung ke Gedung Asia Sleman maupun melalui YouTube dan lain saluran-saluran informasi itu. Karena ini agak luar biasa. Artinya di dalam keadaan yang bagaimanapun Kepulauan Riau itu, Tanjung Pinang ini tak pernah kehilangan ide gitu. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Inilah kelebihan Tanjung Pinang ini sebagai sebuah bandar yang punya taste kebudayaan yang agak berbeda dengan lain. Itu hebat, makanya kenapa di sini dulu lahir bahasa Melayu itu. Saya mungkin sejak dari dulu ada roh, ada tuahnya yang selalu bangkit membuat kegiatan-kegiatan yang pertama di Indonesia, yang selalu pemula di Indonesia seperti itu. Saya kira itu anunya.
Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali semangat Datuk ya. Dan terakhir Pak Joko Yuhono selaku Kajari Tanjung Pinang dan selaku produser serta artis pada acara Kala Musika Konser Kata-Kata. Harapannya apa, Pak? Harapan saya sih para birokrat, para penegak hukum, saya pikir terlibatlah dalam suatu gerakan kebudayaan ini. Jadi ini kebudayaan ini adalah bagian dari hidup kita. Apapun profesinya, kita ini perlu adanya suatu kegiatan budaya di diri kita ini. Karena sebenarnya hidup ini kan berkebudayaan. Gitu. Nah, kami berharap teman-teman OPD, penegak hukum bisa hadir dalam acara ini. Sehingga kita lebih berbudaya lagi. Oke, jadi apapun profesinya harus tetap ada jiwa budayanya ya Pak. Bagian dari hidup itu. Bagian dari hidup. Oke, pemirsa TV Kepri, kita sudah menghadirkan artis-artis atau pembaca puisi serta budayawan senior kita di Provinsi Kepri. Mungkin Anda di rumah juga ingin melihat bagaimana sih penampilan mereka dalam membaca puisi. Boleh Datuk? Boleh Bapak? Boleh. Oke, kita dimulai dari Datuk dulu deh. Oke, saya baca puisi pendek saja lah ya. Iya, siap. Tapi saya tak baca puisi yang saya malam itu akan baca. Nanti, Jangan, nanti tidak terkejut lagi. Itu simpanan, surprise lagi nanti. Nanti dicuri sama Pak Kajari. Tapi judulnya sama. Judul puisi saya ini nama Hai Mahawai. Hai Mahawai ini adalah judul-judul puisi yang saya tulis. Dia sudah ada sekitar 40 Mahawai. Jadi Mahawai yang saya baca nanti tanggal 28 itu Mahawai mungkin yang ke-24 atau berapa. Ini Hai Mahawai yang ke-30 ya, yang saya tulis beberapa waktu lalu. Oke, siap. Hai Mahawai, apakah hakikat sebuah puisi? Maha luka, luka kau, lukaku, luka kita, luka segala. Yang tak berluka takkan menulis puisi. Yang tak menulis puisi takkan tahu rasa pedih. Yang tak tahu rasa pedih takkan tahu makna hidup. Hidup seperti berjalan dalam hujan, basah kuyup. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Pak Kajari, silakan. Oke. Ini saya baca puisi 2 bait aja ya. Oke, siap. Judulnya Di Negeri Kata-Kata. Ini pada saya bacakan juga. Di negeri kata-kata, sang pujangga bertahta di singgasana kata, membangkitkan kata yang terhimpit bumi, melepas kata yang tersengat teriknya matahari. Di negeri kata-kata, kata menjadi nafas sair hidupnya, menembus cakrawala imajinasinya, menghujam jiwa, menajamkan rasa. Oke, luar biasa sekali. Bang Nizar tepuk-tepuk tangan aja nih Pak. Pengarah masalahnya. Oh, pengarah. Iya, benar. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya dari Bang Nizar, Datuk dan Pak Kajari. Semoga pada tanggal 28 Oktober acara Kala Musika Konser Kata-Kata berjalan dengan sukses dan bisa membangkitkan kesenian di Provinsi Kepri lagi ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah dialog khusus kita dengan tema Kala Musika Konser Kata-Kata. Semoga acaranya berjalan dengan sukses yang akan digelar pada tanggal 28 Oktober 2021 di Gedung Aisyah Sulaiman Tanjung Pinang. Pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.